koperasi ini bukan sistem yang jadul, tapi sistem modern yang ini akan menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia. Karena cocoklah dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dampak yang paling dinyatakan yaitu adanya peningkatan kesejahteraan dari petani maupun UMKM di desa. Karena yaitu tadi yang tadinya petani itu modal merupakan suatu kendala, sekarang tidak lagi menjadi hambatan. Saya sangat mendukung ya, kalau kata make up kan Tasya Farasya approve. Kalau ini Ella Rizky approve. Ella Rizky approve, mantap. Di tengah gegap gempita pembangunan ibu kota, masih ada kehidupan ekonomi di pedesaan yang berdenyut dan terasa nyata. Petani menanam, nelayan melaut, ibu-ibu UMKM berkreasi, semua berjuang di tengah ketimpangan ekonomi yang makin terasa nyata. Dari kenyataan inilah lahir sebuah gerakan besar bernama Koperasi Merah Putih dengan semangat kemandirian, semangat gotong royong, dan untuk menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan. Dan untuk membahas lebih dalam lagi nih soal Koperasi Merah Putih, saya nggak sendirian. Kali ini saya udah ditemani dua narasumber. Yang pertama ada Pak Bambang Gunarso SH. Beliau ini adalah Kepala Koperasi Desa Merah Putih Desa Bentangan. Betul ya Pak ya? Betul. Betul nggih. Kemudian satu lagi ada Mbak Ella Rizky. Beliau ini seorang influencer dan juga CEO Koperasi Nira Lestari yang aktif menginspirasi generasi muda di ruang digital. Mbak Ella ini koperasinya banyak banget. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama siap, Mbak Ella ya. Iya. Sebelumnya makasih ya Pak Bambang, makasih juga Mbak Ella gitu ya sudah bersedia hadir untuk membahas soal Koperasi Merah Putih ini. Nah, untuk memahami semangat gerakan ini kita perlu tahu dulu nih teman-teman, bagaimana sih sebenarnya Koperasi Merah Putih ini lahir dan nilai-nilai apa yang sebenarnya diharapkan ada di dalamnya gitu ya. Mungkin yang pertama saya ke Pak Bambang dulu nih Pak. Mungkin bisa diceritain nih Pak ke audiens gitu ya, ke penonton, gimana sih awalnya Koperasi Merah Putih ini lahir? Untuk Koperasi Merah Putih itu berawal dari inisiatif warga, kemudian dimulai dari perbincangan dari beberapa petani maupun Gapoktan, dan dibentuk tim penggerak, khususnya di petani di Desa Bentangan. Demikian. Oke. Tapi kalau awalnya sendiri Pak, keresahan-keresahan apa sih yang ada di masyarakat gitu ya, atau kebutuhan masyarakat apa sih yang kemudian mendorong gitu untuk lahirnya Koperasi Merah Putih ini? Ya. Yang mana pada saat itu warga itu resah. Permasalahannya petani pada saat panen padi, yang mana seringkali itu harga itu harga murah oleh para tengkulak. Nah dari situlah dengan adanya tengkulak itu yang membuatkan keresahan yang ada di masyarakat. Karena hubungan dengan masyarakat di sini dengan adanya koperasi, supaya nantinya petani itu nanti hasil padi, hasil panen itu supaya nanti harapan koperasi itu bisa terbeli oleh koperasi dengan harga yang standar pemerintah. Baik. Dengan demikian, insya Allah nanti perekonomian kesejahteraan petani bisa lebih meningkat. Kenapa namanya Merah Putih Pak? Koperasi Merah Putih yang mana merah putih tersebut melambangkan suatu semangat perjuangan dan persatuan, yang mana dari kata merah sendiri menimbulkan kesemangatnya, keberaniannya petani untuk berusaha supaya mandiri. Sedangkan putih merupakan suatu kejujuran, keterbukaan petani, yang mana itu nanti merupakan dasar terbentuknya untuk koperasi. Ini juga makna yang dirasakan oleh para penggerak berarti ya Pak? Iya betul. Ya. Oke, selanjutnya mungkin saya mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Ella nih ya. Selanjutnya, Mbak, sebagai sosok yang sering berbicara tentang ekonomi kreatif dan koperasi, saya mau tahu pandangan yang Mbak Ella nih tentang koperasi di era modern sekarang seperti apa sih Mbak? Koperasi ini bukan sistem yang jadul, tapi sistem modern yang ini akan menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia. Karena cocoklah dengan
budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Pak Taufik ini ya bayangkan bahwa 127 juta penduduk itu ada di desa. Masalahnya adalah pertanian ada di desa, peternakan di desa, Betul. tapi hilirisasi ada di kota. Nah, itu akan menyebabkan kesenjangan sosial yang sangat senjang sekali. Teori ekonomi sebuah negara akan maju jika petaninya itu semakin sedikit. Dalam artian tengkulaknya itu semakin sedikit. Nah, terus nanti tengkulaknya kerja apa? Dia akan kerja di sektor jasa. Jadi dari desa ekspor produk gitu ya untuk atau ke kota mencukupi barang-barang pertanian. Yang kota ini dia ekspor skill. Jadi devisa kita negara punya dua. Koperasi ini sebagai agregator ya, menyatukan kekuatan, menyatukan modal, menyatukan orang-orang. Sehingga hilirisasi itu diharapkan ada di desa. Bukan lagi desa jual bahan ke kota, dihilirisasi ke kota, tapi dari desa, diproses di desa, dijual di kota maupun diekspor. Saya mau jual ini harganya berapa? Yang tanya petaninya. Petaninya itu tidak berani untuk ini aku punya beras, punya gula, harganya sekian, itu Nggak punya bargaining position tidak lah ada berarti bargaining position. Nah, kalau kita berkoperasi, maka daya tawar petani ini akan sangat tinggi. Karena kita bersama, harga itu diserentakkan, dan kalau kamu nawar terlalu rendah, kamu nggak akan dapat barang. Oke, berarti bisa dibilang koperasi ini udah model yang sangat sesuai lah ya dengan kondisi Indonesia saat ini gitu ya, Mbak Ella ya. Iya. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Ella sendiri, anak muda nih sekarang, mereka masih bisa tertarik deh nggak sih dengan konsep koperasi gitu ya, dengan konsep gotong royong lah seperti koperasi misalnya? Iya, sangat memungkinkan ya, bahkan trennya itu naik. Karena sekarang apa, Gen Z kayak saya ini. Nah, sama kita Gen Z. Oh iya. Mereka tidak selalu berbicara tentang aku kerja dapat uang berapa ternyata, tapi dia bisa hadir dan berkontribusi apa. 75% Gen Z itu mau bekerja ketika dia punya impact apa terhadap perusahaan. Buktinya ketika wifi perusahaan lemot, dia bakalan tethering pakai HP-nya sendiri. Nah, itu. Nah, sekarang bukan masalah Gen Z yang anti terhadap tradisi gotong royong, tapi mereka mungkin sudah lelah terhadap birokrasi, kemudian keterbukaan, kemudian partisipasi, gitu kan nggak. Kalau yang zaman dulu itu yang berkoperasi ya udah yang tua-tua aja. Kita sebagai anak muda itu jarang didengar loh. Nah, ketika koperasi itu hadir, kemudian membuka ruang-ruang diskusi bagi anak muda, itu bakalan menarik sekali. Nah, kemudian kita harus rebranding, tidak yang jadul gitu ya. Koperasi, RAT, rapat anggota tahunan kayak gitu. Nah, mereka Gen Z ini nggak terlalu peduli dengan itu, tapi apa dampaknya ketika kita koperasi tersebut di branding di sosial media, sudah berapa petani yang mendapatkan ini harga jual yang layak, berapa petani yang mendapatkan beasiswa, berapa petani yang kita bisa salurkan, itu akan lebih oke ya terhadap Gen Z. Yang pertama brandingnya itu, kemudian yang kedua itu pengelolaannya itu yang ala-ala startup gitu. Kalau sekarang kan ada kumpulan gitu ya, ketuanya, ada tamu ketuanya, produksi juga tanggung jawab ketuanya ya Pak. Nah, Gen Z ini pengennya terbuka dan juga startup. Produksi ya manajer produksi sendiri, ketua ya CEO-nya gitu kan, yang ngurusin pengiriman barang bagian fulfillment. Nah, itu akan lebih menarik sih untuk Gen Z. Dan di koperasi saya ini 30% anggotanya adalah anak-anak muda. Dan 85% top manajemen diisi para pemuda. Wow, keren banget loh Mbak Ella ini ya. Berarti Mbak Ella ini kalau bisa dibilang salah satu yang berjasa juga untuk mengenalkan koperasi ini ke generasi muda lah berarti ya Mbak ya. Tapi awalnya susah nggak sih Mbak? Maksudnya oh ini loh koperasi gitu kepada anak, menjelaskannya lah gitu, membuat mereka paham tentang sistem koperasi. Ya awalnya susah ya, tapi ya dengan kita membranding di sosial media, ngasih tahu ini loh cara geraknya koperasi kita itu beda dengan koperasi yang birokratif, tapi kita lebih ke koperasi ala-ala Gen Z dan milenial gitu. Nah, mereka lebih menerima, kemudian impact ya, kita membawa impact bahwa tadinya itu anggota kita cuma 20 ya, 5 kemudian 20 karena syarat minimal koperasi kan 20. Sekarang sudah ada 503.
Kita sudah bisa ngasih beasiswa anak-anak petani itu dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Wow. Yang kuliah nggak cuma kita kasih beasiswa semesteran aja, tapi kita magangkan juga untuk jadi general manager ya di bawahnya. Jadi dia shadowing gitu yang ada di koperasi. Jadi ketika dia lulus, dia nggak akan bingung mau kerja apa. Ya nanti ditarik koperasi, jadi pegawai di koperasi gitu. Wow. Kita ada sembako murah juga untuk seluruh warga desa. Kemudian ada santunan juga untuk yang benar-benar nggak bisa kerja, lansia gitu, kita kasih per bulan sembako itu. Kesehatan gratis juga kita ada. Jadi dengan impact itu akan menjadikan pemuda semangat untuk berkontribusi. Sekali lagi tidak hanya angka gaji berapa, tapi anak muda itu hadir dan bisa berbuat apa untuk Indonesia. Wah, luar biasa semangatnya. Berarti memang kontribusi nyatanya ini ya yang diharapkan oleh anak muda sebenarnya kan. Iya. Dan koperasi ini hadir memberikan ruang bagi mereka untuk bisa berkontribusi secara nyata kepada masyarakat di sekitarnya gitu kan. Iya. Oke, kita mau balik lagi ngobrol sama Pak Bambang nih Pak. Iya. Mungkin bisa dijelaskan, ini agak teknis nih obrolan kita ya. Siap. Biar audiens juga tahu gitu, biar masyarakat yang masih awam terhadap Koperasi Merah Putih ini bisa tahu gitu. Caranya Koperasi Merah Putih ini bisa dibentuk di sebuah desa tuh seperti apa Pak? Untuk pembentukan koperasi, khususnya dalam koperasi Merah Putih, dimulai dari adanya musyawarah desa yang mana terdiri dari beberapa tokoh masyarakat, kemudian di sana membentuk tim pengurus. Lah kemudian setelah terbentuk pengurus, kemudian untuk ditindaklanjuti untuk ke legalitasnya. Setelah legalitas itu nanti sudah terselesaikan, kemudian untuk memperluasnya untuk jaringan keanggotaan. Nah, kemudian untuk jaringan keanggotaan nanti untuk meningkat ke unit usaha koperasi. Yang mana unit usaha koperasi yang mana tidak fokus di simpan pinjam, akan tetapi meliputi unit usaha di bidang yang lain. Itu harapan koperasi yang mana dengan adanya beberapa unit usaha itu nanti harapannya supaya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa yang mana bisa terpenuhi di koperasi tersebut. Apa aja tuh Pak untuk unit usahanya selain simpan pinjam? Selain pinjam, kebetulan di koperasi kami itu ada gerai klinik, ada klinik desa, ada gerai apotek, ada kantor simpan pinjam, yang mana termasuk kantor koperasinya, juga ada Bulog, ada ID Food, ada Patra Niaga yang nanti LPG 3 kg, juga ada PT Pos yang mana logistik, juga dari Pupuk Indonesia. Nah, itu semuanya kolaborasi antara koperasi dengan BUMN. Oke, jadi seperti itu ya. Berarti ya itu yang Bapak bilang, kolaborasi antara koperasi dengan BUMN. Betul. Gitu ya. Nah, tapi kan kita sebenarnya sudah mengenal koperasi udah dari dulu ya Pak Bambang ya. Maksudnya seperti Mbak Ella ini kan juga pelaku koperasi gitu. Mungkin bisa diceritain ke audiens apa sih yang bikin Koperasi Desa Merah Putih ini berbeda gitu dengan model koperasi yang sudah ada nih sebelumnya gitu. Ya. Kalau Koperasi Merah Putih dibanding dengan koperasi yang lama, mungkin untuk Koperasi Putih lebih modern. Dalam arti lebih modern, sistemnya sudah digital. Dalam hal ini pembeli atau petani yang akan menebus pupuk bisa pakai kartu tani, bisa pakai KTP. Sedangkan untuk pembelian barang-barang yang ada di koperasi bisa memakai QRIS, bahkan tunai pun juga bisa dilayani. Kemudian untuk warga masyarakat berkaitan dengan untuk pembayaran baik itu pajak PBB yang selama ini juga termasuk pajak listrik, transfer dan lain-lain, insya Allah semuanya bisa terlayani di Koperasi Merah Putih desa kami. Mungkin bisa diceritain Pak satu kisah nyata gitu ya, misalnya petani atau UMKM yang setelah Koperasi Desa Merah Putih ini berjalan, hidupnya berubah gitu, yang di koperasi Bapak sendiri. Ya,
untuk sebagai contoh petani, Pak. Petani di sini kadang terkendala pada di modal. Nah, yang mana modal nanti bisa dipinjami dari koperasi. Sedangkan nanti di dalam pengerjaan lahan sawah itu nanti juga ada pendampingan dari koperasi. Itu dalam pengerjaan lahan. Nah, kemudian nantinya pada saat panen itu nanti hasil panen dari petani tersebut bisa dibeli oleh koperasi dengan harga yang standar pemerintah. Oke, baiklah. Jadi ya masih memudahkan lah ya untuk petani ataupun apapun yang ada di daerah sekitar koperasi itu untuk nanti dapat berkembang dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Koperasi Desa Merah Putih ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya mungkin balik ke Mbak Ella lagi nih gitu. Dari sisi komunikasi digital dan juga brand gitu ya. Kan Mbak Ella ini kan juga kebetulan seorang influencer juga ya. Bikin Bisa konten dikatakan juga gitu. seperti itu. Nah, gimana sih Mbak caranya biar koperasi ini bisa dikenal oleh generasi muda lebih luas lagi? Gitu. Kalau saya itu prinsipnya bukan pencitraan, tapi laporan apa yang kita lakukan di sosial media gitu. Publikasi ya, bukan untuk pencitraan aja. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah koperasinya itu sendiri harus transparan, terus harus adil juga. Kemudian jangan itu lagi yang ditunjuk. Tadi membuka ruang partisipasi anak muda sebesar-besarnya dan juga suara dia sama dengan suara mungkin pemerintah yang ada di situ gitu. Nah itu jadi kan prinsipnya demokratis ya. Ya benar-benar demokrasi itu dijalankan secara baik di koperasi. Nah kalau iklimnya sudah baik, kemudian dijalankan secara profesional, itu akan mengundang ke anak-anak muda yang tadinya pergi merantau gitu akan kembali ke desanya. Nah kemudian setelah baik, otomatis kita komunikasikan dong. Nah di era ini komunikasi yang efektif adalah storytelling. Bukan tentang logonya, bukan megahnya seperti apa, tapi storytelling. Tadi berapa petani yang sudah dibantu, berapa anak muda yang berpartisipasi, berapa yang sudah akses beasiswa kita, itu akan lebih menarik anak-anak muda. Kemudian yang kedua, memang kita koperasi, tapi visualnya harus seperti startup. Mudah diakses di website. Ketika di WA nggak centang satu gitu ya. Kemudian sosial medianya juga posting setiap hari, kegiatan-kegiatannya, TikToknya harus jalan. Kemudian yang lain sebagainya itu juga komunikasinya harus baik. Dan yang selanjutnya itu saya juga merasa perlu ya bahwa keterbukaan di era digital sekarang itu sangat penting. Jadi ketika informasi itu hak semua koperasi bahwa ini sistemnya terbuka, jangan ada fraud. Kemudian semua juga bisa memonitoring sehingga koperasi itu berjalan sesuai luber jurdil gitu ya. Jujur adil, langsung umum bebas rahasia. Kayak pemilu ya Mbak ya? Bercanda ini Mbak. Ya itu anak muda suka dengan keterbukaan dan mereka tidak suka sesuatu yang berbau administratif, apalagi fraud, apalagi oligarki gitu ya. Biasanya kan gitu kalau yang ada sekarang ya, mohon maaf gitu. Kamu kalau bukan perangkat atau apa, nggak ada suaranya. Nah itu yang bikin anak muda bukan anti terhadap koperasi, tapi anti terhadap sistem itu. Nah, berarti kita harus reformasi. Bener-beneran nih di koperasi gitu ya, mulai dari aktualnya gimana, baru kita ke publikasinya. Mbak Ella ini kan juga koperasinya banyak ya, tersebar di mana-mana gitu ya, dan memberdayakan masyarakat sekitar juga. Ketika membangun koperasi-koperasi ini bersinergi nggak sih dengan pemerintah setempat? Oh sangat bersinergi. Sangat bersinergi. Sangat bersinergi. Kita sinergi antara pemerintah, swasta, kemudian masyarakat. Nah itu
menjadi kunci penting besarnya suatu koperasi. Dan saya itu bergeraknya koperasi secara nasional, namanya koperasi induk ya. Jadi koperasi induk itu nasional, kemudian di daerah-daerah itu ada koperasi primer yang di situ ada ketua koperasinya. Tapi kita terintegrasi di koperasi tersier ini gitu. Jadi kalau saya kan koperasi induk Nira Lestari, terus ada lagi koperasi Nira Lestari Golden, koperasi Nira Lestari Fonara dan lain sebagainya. Nah itu kita QC-nya sama. Yang tadi kita harus melakukan itu secara profesional. QC, KPI, SOP itu sama kayak perusahaan. Kebetulan saya kan pernah kerja juga di pabrik gitu ya. Itu sangat berpegang pada dokumen. Nah itu juga blockchain-nya kita sampai ke petani gitu. Jadi ketika kita ekspor, kemudian ada komplain dari buyer, ketika di-scan itu udah ketarik semua data sampai panen hari kapan, siapa, dan berapa liter panen nira gitu. Oke, jadi ya benar-benar dijalankan, dioperasionalkan seperti sebuah perusahaan besar gitu ya, sebagai sebuah startup itu tadi gitu ya, benar-benar profesional itu ya. Mantap, luar biasa. Saya balik lagi ke Pak Bambang nih Pak. Dengan ini berarti Koperasi Merah Putih Desa Bentangan udah berapa lama ya Pak? Per hari ini kurang lebih 5 bulan berjalan. 5 bulan berjalan ya. Oke. Setelah 5 bulan berjalan ini Pak Bambang, dampak paling nyata yang dirasakan masyarakat apa? Dampak yang paling dinyatakan yaitu adanya peningkatan kesejahteraan dari petani maupun UMKM di desa. Karena yaitu tadi yang tadinya petani itu modal merupakan suatu kendala, sekarang tidak lagi menjadi hambatan. Kemudian pada waktu akan mau panen, dengan adanya koperasi tengkulak bisa diatasi. Dengan demikian harga dari petani bisa, kesejahteraan bisa lebih meningkat dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan apabila dibeli oleh para tengkulak. Itu yang paling terasa ya Pak ya? Iya, yang paling terasa terutama petani, karena mayoritas di sini itu 60% penduduknya petani, Mas Taufik. Oke. Tapi kalau selain petani Pak, ada sektor-sektor lain nggak sih yang disupport oleh koperasi? Kalau untuk UMKM, kebetulan di desa kami itu pengrajin gerabah. Pengrajin gerabah yang mana bahannya dari tanah liat. Nah, itu pun kita juga kita kondisikan, kita rekrut supaya menjadi anggota koperasi, dan nanti produk daripada UMKM tersebut akan munculkan dengan adanya koperasi di sini, bisa nanti kita sediakan gerai nantinya ke depannya seperti itu. Setelah 5 bulan berjalan ini Pak Bambang, tantangan yang paling sulitnya apa? Apakah permodalannya, SDM-nya gitu ya, atau membangun kepercayaan masyarakat yang Pak Bambang rasakan paling sulit? Tantangan yang paling berat itu untuk membangun kepercayaan pada warga. Yang mana kaitan dengan modal itu merupakan suatu juga hambatan keterbatasan. Juga SDM merupakan juga keterbatasan SDM, yang mana untuk sekarang dengan koperasi yang sekarang ini kan untuk SDM harus memenuhi yang lebih modern dengan semuanya dengan digitalisasi, yang mana belum pernah terjadi di koperasi sebelumnya. Itu yang merupakan hambatan maupun tantangan dari koperasi. Membangun kepercayaannya itu. Kepercayaan itu yang paling sulit ya Pak ya. Nah kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana koperasi ini bisa beradaptasi gitu ya, agar tetap relevan, agar tetap dipercaya masyarakat? Kalau tadi kan Mbak Ella sudah memberikan contoh nih dengan run it like a startup, jalankan seperti sebuah startup gitu ya, terbuka, modern gitu misalnya. Kalau menurut Bapak sendiri apa? Kalau untuk membangun kepercayaan pada warga masyarakat, yaitu dengan era digitalisasi, kita nanti koperasi supaya dengan digital nanti untuk lebih terbuka, baik itu untuk dalam pencatatan keuangannya, perekonomiannya, dan juga membutuhkan suatu pelatihan yang mana itu nanti juga adanya inovasi, kemudian supaya UMKM itu nanti untuk bangsa pasar dengan adanya koperasi, nanti jaringannya juga lebih luas. Nah dari tadi kita udah ngobrol, tapi saya belum nanya sama Mbak Ella. Dengan penjelasan Pak Bambang terkait Koperasi Desa Merah Putih, Mbak Ella sebagai seorang pelaku juga gitu, tanggapannya Mbak tentang program pemerintah ini?
Saya sangat mendukung ya. Kalau kata make up kan Tasya Farasya approve. Kalau ini Ella Rizky approve. Ella approve. Mantap. Oke. Iya, karena saya dalam memilih bentuk koperasi ini saya tidak hanya yang penting koperasi. Jadi saya itu meriset ya, riset apakah ini beneran sesuai atau tidak. Kemudian saya juga mengadakan studi literatur ya, jadi koperasi yang dari luar negeri itu saya baca benar-benar sampai saya itu membaca 100 besar koperasi yang ada di Indonesia. Itu kan ada bukunya gimana, pembukuannya, sistemnya. Nah itu benar-benar saya pelajari based on studi gitu ya, studi. Nah saya ini sistem ekonomi ini Ella Rizky approve sih. Approve lah ya. Approve. Dan walaupun kita approve, pastilah kita harus kontrol ya supaya koperasi ini tetap terbuka, kemudian angka partisipasi masyarakatnya tetap oke, kemudian anak-anak muda terjun untuk tadi kan ada masalah di SDM ya Pak. Betul. Nah, mungkin itu bisa jawabannya adalah ada di anak muda. Nah kalau ada anak muda hadir, nanti kita bikin like startup, bisa kan. Nah kemudian nanti bagaimana koperasi Merah Putih ini bisa seluas-luasnya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Ella Rizky approve tapi harus tetap dikontrol. Ella Rizky approve tapi harus tetap dikontrol. Baik. Nah tapi balik lagi ke Mbak Ella, ini kan sebagai seorang pelaku juga gitu ya, udah menjalankan, udah punya banyak koperasi juga gitu, menjalankan banyak koperasi juga. Kalau menurut Mbak Ella, gimana caranya agar koperasi ini bisa mengurangi, atau langkah-langkah apa ke depan yang bisa dilakukan oleh koperasi gitu ya, agar bisa mengurangi kesenjangan antara kota dan desa ini, Mbak? Iya, yang ada sekarang itu kan kita setel hasil bumi ke kota karena kita tidak ada pabrik lah ya, pabrik yang proper di desa. Nah dengan adanya koperasi ini kita memiliki sumber daya yang bisa dikelola bersama. Akhirnya, kalau kata Bung Hatta kan Indonesia tidak terang dengan satu obor di Jakarta, tapi lilin-lilin kecil dari desa. Nah itu yang paling memungkinkan adalah sistem koperasi ini. Jadi tarik sedekat mungkin, hilirisasi itu dekat dengan sumber daya dari hasil buminya. Jadi di desa kita panen, kita menanam, kita panen, kita proses, kita kemas, kita pasarkan di kota. Bahkan kita pasarkan juga di seluruh dunia gitu ya, seperti yang kami lakukan. Pasti pertanyaan, Mbak, terus nanti tengkulak dan orang kota kerja apa gitu kan? Ya sektor lain, semakin maju suatu negara, maka akan semakin kecil nih yang ada di sektor pertanian. Nggak menggembung banyak tengkulak, banyak terdistribusi di jalan gitu ya. Ya nanti mereka yang di kota bisa ke kreatif, jasa, dan lain sebagainya. Jadi bisa sama-sama berkembang nih. Seperti itu. Wah luar biasa, keren banget konsepnya nih dari Mbak Ella ya. Oke, saya balik lagi ke Pak Bambang. Ya. Sudah berjalan 5 bulan, tapi kalau kita bicara 5 tahun ke depan, Pak, target koperasi dari Koperasi Desa Merah Putih Desa Bentangan ini apa, Pak? Target 5 tahun ke depan, terutama kita juga membuat jaringan keanggotaan juga yang lebih banyak, termasuk juga unit usaha kita pacu untuk juga lebih banyak, itu supaya nanti dengan adanya penguatan dengan unit usaha itu nanti juga akan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya warga masyarakat di desa kami. Harapan kami juga nanti kita akan juga melibatkan partisipasi anak muda untuk peningkatan berkaitan dengan baik itu pemasaran maupun keanggotaan, yang mana anak muda itu nanti dengan adanya digitalisasi dia lebih menguasai segala sesuatunya, mungkin anak muda yang lebih pandai dalam hal digitalisasi. Nah Mbak Ella, sebagai Mbak Ella kan juga anak muda nih, Gen Z, kita samalah ya, Gen Z ya. Bohong nih, saya bukan Gen Z. Gimana nih cara Mbak Ella gitu ya untuk mengajak masyarakat, terutama anak muda untuk terlibat dalam gerakan koperasi? Iya, kalau saya lewat influence ya, saya ngonten gitu, bener-bener real yang kita kerjakan. Ibu-ibu lagi produksi, petani lagi panen, itu saya kontenkan semuanya. Jadi, wow ini loh dampaknya sebegini luas gitu. Kemudian
based on storytelling ya. Jadi tidak hanya disajikan dengan angka-angka, open investment berapa, kalau mau jadi anggota harus berapa, bulanannya harus berapa gitu. Tapi bulan ini, koperasi ini punya impact apa sih ke masyarakat gitu. Kemudian saya juga tidak hanya ajakan-ajakan kosong ya, ayo berkooperasi gitu. Tapi saya juga menjalani sendiri, merasakan sendiri, dan saya juga, anyway saya trial and error system loh Mas. Jadi permodalan itu pernah yang saya 100% dari dana koperasi, iuran. Pernah yang dari dana investor, ada yang perbankan. Saya kan ada beberapa koperasinya. Nah itu saya riset gitu. Selain praktisi saya juga senang belajar sih. Jadi saya ketika saya praktisi, berpraktek gitu ya, oh ini ada pelajaran apa yang saya tulis. Oke. Nah harapan deh sekarang untuk masa depan ekonomi gotong royong Indonesia ini seperti apa? Harapannya kita selaras ya antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri karena untuk masyarakat Indonesia kita untuk memajukannya perlu kekuatan yang besar ya. Oleh karena itu kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi dan sinergi inilah yang harus kita perjuangkan bersama. Jadi kalau pengalaman saya di koperasi, pemerintah itu baiknya hadir dari bawah dulu baru ke atas. Jangan tiba-tiba kebijakan turun apa gitu kan. Nah itu sudah saya berkali-kali ini ya, lebih baik kalau kita itu pemerintah mendengar koperasi ini butuh apa, baru turunlah kebijakan gitu. Jangan tiba-tiba kebijakan yang bawah suruh menyesuaikan kebijakan tersebut. Ya kayak yang kemarin itu kan biasanya pemerintah itu mengadakan bantuan alat produksi gitu kan. Nah kalau gula biasanya dibelikan wajan dan juga sodet. Nah saya bilang di bawah, Pak kalau wajan sama sodet kita bisa beli sendiri di pasar. Tapi yang kita butuhkan adalah alat yang dia scanning untuk ekspor. Karena kita meminimalisir untuk pengembalian barang. Nah dengan alat itu alhamdulillah yang tadinya bisa 3 ton per bulan untuk return itu sekarang jadi bisa ditekanlah bulan kemarin 0. Wow. Ya itu hasil dari itu pemerintah mendengar apa yang dibutuhkan di bawah. Betul, gitu ya. iya. Benar-benar di koperasinya gitu kan yang dibutuhkan untuk apa. Iya. Ya. Berarti betul memang sinergi antara pemerintah dan juga koperasi memang harus terus berjalan gitu ya. Karena dengan itulah nantinya bisa memberdayakan masyarakat sekitar dan mewujudkan ekonomi gotong royong itu tadi ya. Iya, kita kan azamnya apa ya, kerenteknya kalau bahasa Jawanya itu left no one behind. Jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan lagi ada yang nggak bisa makan, nggak bisa berobat, nggak bisa sekolah hanya karena ekonomi. Mari kita bantu sama-sama bersinergi untuk mengentaskan semua ini gitu. Oke, mantap. Biar fair nih pertanyaan juga buat Pak Bambang. Harapan buat ekonomi gotong royong Indonesia sebagai penutup. Harapan kami karena Koperasi Merah Putih Bendangan ini di bawah pemerintahan desa, harapan kami adanya suatu dukungan atau support juga dari pemerintah desa. Karena supaya antara koperasi dengan pemerintah desa berjalan sinergis dengan dukungan dari pemerintah khususnya Kementerian Koperasi itu supaya Koperasi Merah Putih pada umumnya itu supaya nantinya harapan bisa memakmurkan menyejahterakan masyarakatnya di semua desa yang ada di Indonesia yang mana merupakan suatu program daripada pemerintah. Apapun yang dilakukan Pak Bambang, apapun yang dilakukan Mbak Ella, kita semua sama-sama menuju Indonesia Emas 2045, betul? Betul sekali. Betul sekali ya. Dari desa yang sederhana hingga mimpi besar Indonesia Emas Indonesia 2045 gitu ya. Koperasi Merah Putih ini bukan sekedar lembaga ekonomi. Koperasi Merah Putih ini adalah harapan, solidaritas dan juga kemandirian rakyat. Karena membangun negeri bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau tumbuh bersama. Terima kasih banyak Pak Bambang
Sama-sama. sudah bersedia Mas ngobrol-ngobrol Taufik, tentang Koperasi Mbak. Desa Merah Putih. Mbak Ella juga terima kasih. Sama-sama. Makin sukses Mbak, makin Amin. banyak koperasinya, makin banyak membantu masyarakat juga. Amin. Dan semoga bisa terwujud semuanya ya yang dicita-citakan. Amin. Terima Amin. kasih. Dan terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan obrolan kita tentang Koperasi Desa Merah Putih ini. Semoga bisa lebih paham lagi gitu ya. Oh, ternyata ini nih salah satu yang dilakukan pemerintah saat ini dengan membangun Koperasi Desa Merah Putih. Saya Taufik Effendi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.